Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan dalam program Renungan Harian. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun kita akan membukanya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh tetap berjumpa dengan sabda Tuhan. Biarlah sapaan sabda Tuhan itu membuka hati dan pikiran kami, memberikan terang di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga terus belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu dipungkiri apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini merupakan pengajaran yang dirasa sangat berat. Bahkan tidak jarang pula kita berpikir, berpendapat ini mustahil untuk dilakukan. Nah, saudara yang terkasih, apakah memang Tuhan Yesus menghendaki semua muridnya, semua pengikutnya harus melakukan apa yang dia katakan ini? Jualah segala harta milikmu, bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah kita harus memahami itu secara harafiah dan berlaku untuk semua orang? Saudara yang terkasih, di dalam sejarah kekristenan tentu ada orang-orang yang memahami perkataan Tuhan Yesus ini sebagai sesuatu atau sebagai suatu perintah yang harus diterima, dijalankan secara harafiah. Tentu terserah, tentu itu hak dari orang itu untuk mengartikan atau menafsirkan kata-kata Tuhan Yesus dengan cara demikian. Tetapi apakah benar bahwa ini berlaku untuk semua? Atau dalam konteks apa sih sebenarnya Tuhan Yesus mengucapkan itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan atau perkataan Tuhan Yesus ini bermula dari kedatangan seorang pemimpin yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu pemimpin mengatakan, "Itu semua sudah kami lakukan, sudah saya lakukan sejak saya masih muda, sejak usia muda." Seolah-olah dia mengatakan, "Aku sudah melakukan tanpa celah, sudah sempurna." Mungkin dengan pernyataan itu, si pemimpin ini beranggapan, saya sudah cukup layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Karena hidup saya sempurna, tak bercacat, tak bercela. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tinggal satu lagi. Jualah segala milikmu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Dengan demikian kamu akan memiliki harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pemimpin ini kemudian dikatakan sangat terkejut, sangat sedih karena hartanya banyak. Maka ia pergi meninggalkan Yesus karena ia tidak sanggup mendengar kata-kata atau perintah ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari sebenarnya dari sikap pemimpin ini? Saya sangat yakin bahwa ia tidak berdusta ketika ia mengatakan bahwa saya seumur hidup saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah bersaksi dusta, dan juga saya selalu menghormati orang tua, ayah dan ibunya. Ya. Tentu dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa?
Dia mampu melakukan itu karena dengan melakukan itu dia tidak rugi apapun. Dia tidak kehilangan apapun. Ketika ia tidak berzina, ia tidak mengalami kerugian apapun. Ketika ia tidak mencuri, ia pun juga tidak mengalami kerugian apapun. Dan selanjutnya. Ketika menghormati orang tuanya, ia tidak merasa kehilangan apapun. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan semua hukum Tuhan. Padahal, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan berzina sampai dengan menghormati orang tua tadi, itu kan sebenarnya bagian kedua dari 10 hukum Tuhan. Bagian yang pertama, itu dari hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat, itu tentang bagaimana manusia dalam relasinya dengan Allah. Dan paruh kedua atau bagian kedua, itu hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10, itu tentang relasi manusia dengan sesamanya. Dan itu kemudian diringkaskan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu prinsip dasarnya, itu jiwa atau roh dari paruh hukum yang kedua. Nah, sementara para pemimpin ini atau pemimpin ini hidup di tengah-tengah orang yang serba kekurangan, orang yang sangat miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, disinilah kemudian Tuhan Yesus menantang, sekarang jual segala milikmu. Ketika ia harus mengeluarkan sesuatu, ketika ia harus merugi, ia mulai berpikir bahwa ternyata itu tidak mungkin ia lakukan, ia tidak sanggup melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perkataan itu sebenarnya Tuhan Yesus mau berbicara, ketaatan sejati itu tidak hanya ketika saya mengikut Tuhan dan tidak mengalami kerugian apapun. Saya akan mengikut Tuhan ketika itu memberikan keuntungan yang melimpah. Tapi ketika saya harus merugi, banyak orang yang kemudian mundur. Banyak orang yang kemudian mengatakan tidak. Saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang yang kemudian rela melepaskan keyakinan atau iman kepada Tuhan Yesus ketika ia harus berkorban. Ketika ia atau kehidupannya terhambat. Ketika ia harus merugi. Nah, apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ketaatan yang sejati seharusnya terus dipertahankan, dipelihara, dijaga. Baik ketika kita tidak merugi apapun, baik ketika kita menerima keuntungan yang berlimpah dari iman kita, maupun juga ketika kita dituntut untuk berkorban. Ketika kehidupan menjadi tidak mudah oleh karena iman kita kepada Tuhan. Seharusnya ketaatan itu tetap menjadi prioritas. Itulah sebenarnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan soal menjual semua harta milik, tetapi ini berbicara soal ketaatan yang tidak berubah, sekalipun kondisi kehidupan berubah. Bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah perenungan firman Tuhan ini makin meneguhkan langkah kami, mengajarkan dan menyadarkan kepada kami untuk setia kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Baik ketika kami memperoleh banyak keuntungan, maupun juga ketika kami harus kehilangan, harus merugi, harus berkorban. Biarlah ketaatan dan kesetiaan tetap menjadi prioritas kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.